Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hermalina Daulay dari kelas Stadis Fisika 4B. Di sini saya bersama rekan saya yaitu Evi Dawati dan juga Mutia Aprila. Kami akan membahas sebuah jurnal internasional sebagai pemenuhan tugas mata kuliah English for Physics, di mana judul jurnal kami adalah Mapping the Wind Energy Potential of Sweden, a Socio-Technical Wind Atlas. Pemateri pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Baiklah, sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dilakukannya penelitian ini dan juga metode yang digunakan. Pemasangan ladang angin darat di Swedia dalam beberapa dekade terakhir ini telah mengalami peningkatan. Hal ini menyebabkan mereka lebih banyak mengalami tantangan karena proyek pembangkit listrik tenaga angin. Tantangan-tantangan tersebut diantaranya yaitu oposisi sosial dan juga keterbatasan atau kekurangan ruang. Nah, untuk menghadapi tantangan-tantangan ini, maka dilakukanlah penelitian ini untuk menganalisis dan mengembangkan peta potensi strategis area untuk pembangunan ladang angin yang baru di Swedia. Kemudian, analisis yang dilakukan untuk menyiapkan peta ini adalah penelitian holistik. Apa itu penelitian holistik? Penelitian holistik adalah strategi yang berfokus pada segala hal, mulai dari tantangan sosial hingga tantangan teknis. Peta ini juga dibuat berdasarkan pengumpulan data secara luas yang terdiri dari dataset angin komprehensif dan juga penelitian kualitatif terhadap para pemangku kepentingan dari kelompok-kelompok industri angin di Swedia. Penelitian besar ini melibatkan pendapat 1.500 responden dan juga 50.000 sampel dari panel web Swedia. Kemudian mayoritas setuju mengenai proyek angin ini, tetapi mereka lebih suka tenaga angin di laut. Dan juga penelitian membuktikan bahwa Swedia bersedia membayar lebih untuk listrik jika turbin dikerahkan di tempat yang jauh dari tempat rekreasi, supaya tidak merusak kehidupan hewan-hewan lokal di sana. Kemudian kita masuk pada slide yang pertama. Nah, pada slide yang pertama ini terdapat sebuah grafik. Grafik itu merupakan grafik yang menunjukkan perkembangan tahunan kapasitas angin terpasang Swedia versus dunia. Nah, pada grafik itu terdapat dua buah titik, yaitu titik yang berwarna merah dan juga titik yang berwarna biru. Titik yang berwarna merah itu menunjukkan perkembangan tahunan kapasitas angin terpasang di dunia, sedangkan yang berwarna biru itu untuk di Swedia. Nah, dapat kita lihat pada grafik ini, peningkatan kapasitas angin terpasang paling tinggi itu terjadi pada tahun 2016, di mana banyaknya kapasitas angin terpasang yaitu sebanyak 6 gigawatt. Nah, kemudian untuk menghitung berapa banyaknya jumlah kapasitas angin terpasang itu dapat digunakan persamaan yang tertulis pada grafik. Persamaan pertama yaitu Y sama dengan 0,6293 X dikurang 1262,3. Itu merupakan persamaan yang digunakan untuk menghitung kapasitas angin terpasang di Swedia. Sedangkan persamaan yang kedua yaitu 43,011 X dikurang 86.241, itu merupakan persamaan yang digunakan untuk menentukan kapasitas angin terpasang di Swedia. Bagaimana caranya? Nah, caranya kita tinggal mengganti nilai X dengan tahun yang ingin kita ketahui berapa kapasitas angin terpasangnya. Misalkan, kita ingin mengetahui berapa kapasitas angin terpasang di Swedia pada tahun 2016. Jadi, kita tinggal mengganti nilai X dengan 2016. Ketika hasilnya didapat, maka itulah kapasitas angin terpasang di Swedia pada tahun 2016. Untuk contohnya, seperti yang berikut ini. Lanjut kepada slide yang kedua, yaitu bahan dan metode penelitian.
Bagian ini menjelaskan metode dan bahan yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data untuk membangun atlas angin sosioteknikal. Pengenalan dan pengumpulan data ini didasarkan pada pencarian literatur dengan menggunakan kata-kata pencarian energi angin, tenaga angin, turbin angin yang dikombinasikan dengan kata-kata Swedia dan juga onshore, serta penilaian sumber daya dari database Google Scholar dan juga Science Direct. Nah, pada bagian metode dan bahan penelitian ini terdapat sebuah tabel. Tabel ini adalah tabel data angin. Isi dari tabel ini antara lain yaitu atlas angin, pengukuran tinggi, kapasitas angin diukur, perbedaan delta dan juga delta perbedaan. Nah, atlas angin itu merupakan kecepatan angin yang sudah ada pada atlas, di mana kecepatan angin ini diukur dari ketinggian 100 meter. Kemudian ada yang dinamakan dengan pengukuran tinggi. Pengukuran tinggi ini adalah tinggi dari turbin. Kemudian kapasitas angin diukur. Kapasitas angin diukur ini adalah kecepatan angin yang diukur dengan menggunakan suatu alat yang dinamakan dengan anemometer, yaitu alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan angin. Kemudian ada juga yang dinamakan dengan perbedaan delta. Perbedaan delta ini diperoleh dari kapasitas angin diukur dikurangi dengan kapasitas angin diukur yang sudah terdapat pada atlas, atau yang pada tabel itu namanya atlas angin. Kemudian delta perbedaan. Delta perbedaan itu diperoleh melalui atlas angin dijumlahkan dengan kapasitas angin diukur, kemudian dibagi 2. Nanti setelah dapat hasilnya, perbedaan delta dibagi dengan yang telah dibagi 2 tadi. Itulah nilai delta perbedaan didapat. Contohnya itu seperti gambar berikut ini. Kemudian pada slide berikutnya itu terdapat sebuah gambar atlas yang mencakup sebagian besar wilayah di Swedia. Nah, pada atlas ini terdapat 2 simbol, yaitu wind turbine dan juga midmast. Wind turbine ini merupakan turbin anginnya, dan midmast ini merupakan tiang meteorologi. Tiang meteorologi adalah tiang yang digunakan untuk menentukan tata letak dari ladang angin untuk menghitung jumlah produksi energi yang diharapkan dari ladang angin. Jadi, tiang meteorologi atau midmast ini dipasang di daerah di mana akan direncanakan ladang angin. Pada slide selanjutnya itu terdapat sebuah gambar tabel desain penelitian atlas angin sosioteknikal. Atlas ini dibuat dengan menggunakan perangkat lunak GIS yang telah dikembangkan oleh seluruh negara di dunia. Sebuah studi ambisius juga telah memeriksa lokasi yang tepat untuk pembangunan turbin di Swedia dengan menggunakan perangkat lunak GIS. Tetapi studi ini tidak menggunakan info terperinci, seperti tidak melakukan pengukuran fisik perangkat dan juga tidak menyelidiki komposisi sosial dari para pemangku kepentingan. Untuk itulah diputuskan membuat pembatasan antara turbin dengan daerah tertentu. Di antara pembatasannya yaitu rumah, saluran air, jalur kereta api, jalan, bangunan, dan bangunan yang dilindungi itu harus memiliki radius 200 meter dari penyangga. Dan juga pada daerah yang dilindungi seperti Natuna 2000 dan danau itu tidak boleh dibangun turbin agar tidak merusak satwa-satwa yang terdapat pada daerah tersebut. Nah, kemudian gambar pada slide ini merupakan langkah-langkah yang digunakan untuk membangun atau membuat atlas angin sosioteknikal. Yang pertama yaitu pembangunan peta sumber daya berdasarkan pengukuran fisik perangkat yang diperoleh dari industri angin Swedia dengan atlas angin Widertich. Nah, yang kedua yaitu merupakan pembangunan sosial dan lingkungan dengan keterbatasan teknis bangunan. Dan yang terakhir yaitu area yang tersedia untuk turbin angin dan juga potensi energinya.
Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Evi Dawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Evi Dawati akan melanjutkan penjelasan yang telah disampaikan oleh rekan saya Hermalina Daulay. Jadi selanjutnya adalah gabungan peta sumber daya angin. Ini merupakan gabungan dari pengukuran fisik dan atlas angin dari WeatherTech. Nah, di sini bisa dilihat bahwa memperlihatkan peta Swedia dan juga kondisi angin dari Swedia, yang mana yang berwarna hijau tua ini merupakan daerah dengan kecepatan angin tertinggi, sedangkan yang berwarna hijau muda itu merupakan daerah dengan kecepatan angin yang lumayan rendah. Nah, juga bisa dilihat dari gambar bahwa bagian selatan dan bagian tenggara dari peta Swedia ini memperlihatkan bahwa daerah ini merupakan daerah dengan kecepatan angin yang cukup tinggi. Nah, di sini luas wilayah dari Swedia itu sekitar 450.295 km persegi dengan jumlah penduduk sekitar 9.822.093 orang, yang mana ini berarti kepadatan penduduk itunya sekitar 21,8 orang per kilometer persegi, sehingga hal ini bukan merupakan suatu hambatan untuk pengembangan proyek angin di masa depan. Ya, selanjutnya adalah pembatasan berdasarkan bangunan. Nah, di sini bisa dilihat di gambar bahwa yang berwarna merah muda ini merupakan bangunan-bangunan yang ada di Swedia. Nah, bangunan-bangunan ini termasuk apa saja? Itu seperti rumah-rumah dan juga termasuk zona penyangga. Nah, luas dari bangunan ini sekitar 12.845 km persegi. Baiklah, selanjutnya adalah pembatasan sosial dan lingkungan. Apa ini? Jadi pembatasan sosial dan lingkungan ini merupakan pembatasan dari daerah-daerah yang dilindungi, seperti satwa yang dilindungi, daerah warisan, daerah-daerah peninggalan, daerah pariwisata, dan juga taman-taman nasional. Nah, luas dari pembatasan sosial dan lingkungan ini sekitar 240.649 km persegi. Bisa dilihat di gambar ini bahwa yang berwarna abu-abu ini merupakan daerah-daerah pembatasan sosial dan lingkungan. Baiklah, selanjutnya adalah penambahan infrastruktur. Nah, di sini infrastruktur seperti apa saja? Contohnya seperti danau, saluran air, rel kereta api, dan juga jalanan. Nah, luas dari infrastruktur ini sekitar 160.206 km persegi. Nah, di sini bisa dilihat bahwa yang berwarna biru itu merupakan danau, yang berwarna merah itu merupakan jalan, dan juga selanjutnya itu dilakukan penggabungan. Ini merupakan peta penggabungan dari peta yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yaitu dari pembatasan bangunan, pembatasan sosial dan lingkungan, dan juga infrastruktur, sehingga digabungkan, dan kemudian bisa dilihat bahwa di sini itu daerah yang banyak ditutupi oleh infrastruktur adalah daerah yang berada di selatan. Nah, di sini penggabungan tersebut memperlihatkan bahwa adanya tumpang tindih. Oleh karena itu, analisis menggunakan perangkat lunak GIS telah dilakukan untuk menentukan daerah mana saja yang boleh dipasang turbin angin secara legal. Nah, GIS itu sebenarnya apa? GIS itu kepanjangannya adalah Geographic Information System, yang berarti GIS merupakan suatu sistem informasi yang berguna untuk memberikan data dan juga mengolah data yang berhubungan dengan geografis. GIS juga bisa digunakan untuk investigasi ilmiah, pengelolaan sumber daya, dan perencanaan pembangunan. Nah, di sini peneliti menggunakan GIS untuk menentukan daerah yang bisa dipasang turbin angin secara legal. Kelas selanjutnya adalah 2 skenario potensi turbin angin di Swedia. Nah, ini merupakan skenario yang dirancang oleh peneliti, di mana peneliti menggunakan rotor dengan diameter 3,45 minimum dan maksimumnya menggunakan 5,3. Nah, di sini bisa dilihat bahwa
diameter rotor 3,45 dengan jarak horizontal 448,5 itu diperkirakan dapat dibangun turbin sebanyak 973.180 buah turbin. Sedangkan untuk diameter rotor 5,3 dan jarak horizontal sekitar 689, itu jumlah turbin yang bisa dipasang sekitar 410.724 buah turbin. Nah, di sini bisa dilihat, bisa diambil kesimpulan bahwa semakin besar diameter rotor yang digunakan, maka semakin sedikit turbin yang bisa dipasang. Dan juga karena semakin besar turbin yang dipasang, maka jarak antar turbin pun akan semakin besar, sehingga turbin yang terpasang pun juga semakin sedikit. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mutia Aprila. Baiklah, nama saya Mutia Aprila Effendi. Saya akan melanjutkan hasil diskusi kami. Nah, yang selanjutnya ini adalah merupakan tabel. Tabel ini berisi tentang alat praktis dan penjelasannya. Nah, yang pertama yaitu penilaian sumber daya angin. Yang pertama yaitu penilaian sumber daya angin ini dimaksud dengan adanya atlas angin sosioteknis mencakup atlas angin dengan resolusi spasial 500. Karena perbedaan rata-rata antara kecepatan angin yang diukur dengan atlas angin adalah 5,4%. Nah, atlas dianggap dapat digunakan untuk yang pertama yaitu memilih daerah dengan kecepatan angin yang menjanjikan. Yang kedua yaitu menggunakan resolusi tinggi untuk melakukan studi angin sebelum memasang perangkat pengukuran fisik. Yang kedua yaitu perencanaan logistik. Yang dimaksud dengan perencanaan logistik ini adalah penyebaran ladang angin seringkali mencakup perubahan infrastruktur seperti pembangunan jalan. Dengan menggunakan atas angin sosioteknis ini dimungkinkan untuk menggunakan jaringan jalan yang ada, dan yang lebih penting untuk mendapatkan informasi tentang kawasan alam yang dilindungi di mana persetujuan diperlukan sebelum kemungkinan adanya terjadinya penggundulan hutan. Nah, yang ketiga yaitu kebijakan energi. Yang dimaksud dengan kebijakan energi ini adalah dalam pengembangan perencanaan tenaga angin Swedia sangat bergantung pada kebijakan energi desentralisasi dengan pemerintah kota yang berdampak pada keputusan apakah akan melaksanakan proyek angin atau tidak. Dengan memperkenalkan atas angin sosioteknikal ini, pemerintah kota dapat membuat kebijakan akan memiliki alat untuk mendapatkan gambaran tentang potensi di wilayah tertentu. Ya, yang terakhir yaitu area fokus industri. Yang dimaksud dengan area fokus industri ini adalah dalam industri angin dapat memperoleh informasi tentang bidang minat tertentu dalam rangka rencana pembangunan pabrik, pelabuhan, dan lain-lain. Hal ini tentu akan menjadi konsekuensi dari keputusan nasional pada bidang tertentu untuk pengembangan proyek angin. Nah, gambar selanjutnya yaitu gambar ini menunjukkan peluang praktis tambahan dalam menggunakan atas angin sosioteknikal untuk tujuan tenaga angin. Ketiga jumlah yang dihasilkan dari gambar telah dihitung dan dikalikan dengan daerah masing-masing piksel untuk mendapatkan ukuran indikasi dari daerah di kilometer persegi, sehingga dapat menunjukkan kendala dengan peluang lahan yang tersisa untuk pengembangan proyek angin. Nah, gambar selanjutnya yaitu gambar ini merupakan sisa lahan Swedia dalam pembangunan proyek angin. Nah, gambar di atas menunjukkan bahwa Swedia memiliki luas total 152.789 km persegi yang tersisa untuk pengembangan proyek angin yang didapat dari hasil data yang sebelumnya, yaitu pada gambar 1 dengan luas total negara Swedia dengan total 450.295 km persegi. Lalu dengan jumlah penduduk Swedia yaitu 9.822.093 jiwa.
Nah, gambar 2 yaitu dengan luas total bangunan adalah 12.845 km persegi. Selanjutnya yaitu gambar 3 yaitu dengan luas total wilayah atau daerah yang dilindungi adalah 240.649 km persegi. Selanjutnya yaitu gambar 4 yaitu luas total infrastruktur keseluruhan termasuk jalan kereta api, saluran air dan lain-lain adalah 160.206 km persegi. Nah, yang terakhir yaitu didapatkanlah sisa luas total lahan Swedia untuk pengembangan proyek angin ada sebesar 152.789 km persegi. Nah, gambar selanjutnya ini merupakan statistik dalam pembangunan proses proyek angin. Di sini terbagi antara dua warna, yaitu warna biru dan warna oranye. Nah, warna biru ini merupakan pembatasan sosial dan lingkungan, yaitu sebesar 52%. Sedangkan warna orange yaitu pembatasan teknika dengan total 48%. Nah, di gambar ini menunjukkan bahwa pembatasan untuk Swedia dikatakan hampir sama terbagi antara pembatasan sosial dan lingkungan dengan pembatasan teknikal. Jadi, ini memungkinkan untuk menentukan jumlah berapa turbin angin yang berpotensi dipasang di Swedia tersebut. Nah, selanjutnya yaitu kesimpulan. Nah, di dalam pembangunan proyek angin di Swedia ini, peneliti menemukan bahwa mayoritas di Swedia tersebut sebanyak 66% ditutupi oleh hutan, dan peneliti pun telah menemukan bahwa hutan menghadirkan tantangan untuk memprediksi suatu kondisi angin. Khususnya ini terjadi di Swedia di mana industri kehutanan menyebabkan deforestasi dalam pola terstruktur yang mengubah formasi hutan ke dalam kelompok heterogen yang menyebabkan perubahan secara terus-menerus dalam kondisi angin di atas kanopi hutan dan menghasilkan listrik. Nah, dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pemetaan atlas dengan 3 cara, yaitu pertama data angin, yang kedua yaitu studi kualitatif, yang ketiga yaitu membangun sosioteknikal angin atlas menggunakan GIS. Nah, setelah itu barulah kita membuat peta angin agar mengetahui bagaimana kondisi angin yang berada di Swedia, dan ternyata terdapat 2 angin yaitu angin high dan angin low. Nah, angin high ini sudah dijelaskan apa saja pada penjelasan sebelumnya, dan low itu apa saja pada penjelasan sebelumnya. Nah, di sanalah kita dapat memilih tempat untuk pembangunan proyek angin, dan peneliti memilih kondisi angin yang low karena meminimalisirkan kerusakan ekosistem yang tidak diinginkan dan infrastruktur dan pembiayaan yang memadai. Selanjutnya, membuat peta infrastruktur bangunan di mana terdapat bangunan yang didirikan oleh warga dengan total luas pembangunan 12.845 km persegi. Dari keseluruhan wilayah negara Swedia tersebut, yaitu sebanyak 450.295 km persegi. Selanjutnya, membuat peta wilayah yang lindungi, di mana wilayah ini tidak boleh dibangunkan oleh proyek angin karena terdapat warisan kebudayaan dan hewan yang harus dilindungi dengan luas total 240.649 km persegi. Selanjutnya, barulah dibuat peta wilayah infrastruktur keseluruhan di mana di dalamnya terdapat infrastruktur pembangunan warga, rel kereta api, saluran air, jalanan, dan lain-lain dengan luas total 160.206 km persegi serta wilayah yang dilindungi. Selanjutnya barulah didapat sisa lahan wilayah Swedia yang dapat dibangun atau digunakan untuk proyek angin dengan luas total 152.789 km persegi. Dengan didapatkan dengan data yang sudah ada saya jelaskan pada gambar sebelumnya.
Nah, teman-teman di sini tentunya pasti penasaran kan bagaimana proses pembangunan menggunakan turbin angin sehingga dapat menghasilkan listrik. Di sini kami menyediakan referensi lain yaitu berupa video bagaimana proses turbin angin tersebut bisa menghasilkan listrik. Berikut videonya. Pembangkit listrik tenaga angin atau sering juga disebut dengan pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB adalah salah satu pembangkit listrik energi terbarukan yang ramah lingkungan. PLTB memiliki efisiensi kerja yang baik jika dibandingkan dengan pembangkit listrik energi terbarukan lainnya. Cara kerja dari pembangkit listrik tenaga angin ini bekerja berkebalikan dengan kipas angin, bukan menggunakan listrik untuk menghasilkan listrik, namun menggunakan angin untuk menghasilkan listrik. Kemudian angin akan memutar sudut-sudut turbin, lalu diteruskan untuk memutar rotor pada generator, letaknya di bagian belakang turbin angin. Generator mengubah energi putar rotor menjadi energi listrik dengan prinsip hukum Faraday, yaitu bila terdapat penghantar di dalam suatu medan magnet, maka kedua ujung penghantar tersebut akan dihasilkan beda potensial. Ketika poros generator mulai berputar, maka akan terjadi perubahan fluks pada stator yang akhirnya dihasilkan tegangan dan arus listrik. Tegangan dan arus listrik yang dihasilkan inilah kemudian masuk ke transformator dan gardu untuk menaikkan tegangan arus listrik atau menyalurkan atau meneruskan tenaga listrik tegangan menengah ke konsumen tegangan rendah. Terima kasih kepada teman-teman semua karena telah menonton hasil diskusi kami. Bila ada kekurangan kami mohon maaf dan kesalahan karena manusia tidak ada yang sempurna. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.